Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, berasal dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan NIM 19108533025. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Strategi Football Against Racism in Europe atau FAIR sebagai jaringan advokasi transnasional dalam melawan rasisme sepak bola Eropa dengan studi kasus Liga Italia periode 2019 sampai 2023. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Rasisme adalah keyakinan pada keunggulan ras, agama, atau suku tertentu. Rasisme paling sering ditunjukkan dengan kata-kata yang menghina dan dapat berupa tindakan yang merugikan orang lain. Ideologi rasis mencakup keyakinan bahwa apa yang disebut ras inferior tidak mampu memberikan kontribusi intelektual dan artistik kepada masyarakat, serta keyakinan tentang perbedaan anatomi antara apa yang disebut ras superior, ini orang kulit putih, dan juga yang disebut orang inferior atau orang kulit hitam. Selain itu, rasisme juga terjadi dalam beberapa bidang berbeda. Salah satunya adalah sepak bola. Sepak bola memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam integrasi, promosi pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi sejumlah tindakan rasisme pada persepak bolaan Eropa, yang pada akhirnya menjadi pembahasan penting di antara aktor-aktor internasional terkait. Faktor utama yang menyebabkan kasus rasial di liga-liga Eropa adalah perbedaan warna kulit serta perbedaan etnis. Perbedaan-perbedaan tersebut yang mungkin paling menonjol adalah warna kulit atau ras, karena ras merupakan bagian fisik yang siapapun dapat melihatnya. Salah satu yang menjadi awal kasus rasisme dalam sejarah sepak bola Eropa adalah insiden pada tahun 1978 yang melibatkan pemain Prancis, yakni Marius Tresor dan juga Jean Tegana, yang dimana pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Prancis dan Belgia tersebut, kedua pemain ini mengalami pelecehan rasial dari seorang supporter Belgia yang membawa spanduk yang bertuliskan Tigana Tresor, koma coklat, yakni mengacu pada warna kulit mereka. Pada tahun 2014 juga terjadi kasus rasisme yang menimpa seorang pemain Barcelona berkebangsaan Brazil, yakni Dani Alves, yang dimana Dani Alves sendiri dilempari pisang oleh supporter Villarreal dalam lanjutan pertandingan La Liga 2013 sampai 2014 di Stadion El Madrigal yang merupakan stadion kandang Villarreal pada tanggal 28 April 2014. Sebagai organisasi sepak bola terbesar di Eropa, UEFA bekerjasama dengan berbagai organisasi lain yang mendukung antirasisme dan selalu mengkampanyekan tulisan antirasisme di setiap pertandingan sepak bola. Berangkat dari kurangnya perhatian UEFA dalam isu rasisme, kemudian muncul suatu gerakan masyarakat yang bernama Football Against Racism in Europe atau biasa dikenal dengan FAIR. FAIR yang merupakan sebuah payung organisasi bagi individu-individu, kelompok informal, dan juga NGO untuk melawan ketidakadilan dalam sepak bola. FAIR didukung oleh Komisi Eropa serta 40 organisasi yang bergerak dalam proyek antirasisme dalam olahraga. FAIR mengkhususkan kinerjanya kepada masalah rasisme dalam sepak bola Eropa. Tentu saja dapat membantu UEFA dalam menghilangkan rasisme dalam sepak bola Eropa. FAIR bekerjasama dengan Federasi Sepak Bola Eropa, yakni UEFA, serta organisasi antirasis lainnya. Program FAIR ini sendiri diberlakukan di Italia juga, dikarenakan meningkatnya kasus rasisme yang terjadi di Liga Sepak Bola Italia. FIGC atau biasa dikenal Federazione Italia Gioco Calcio sebagai federasi sepak bola mayor di Italia yang memiliki peran dalam menjalankan Liga Italia masih belum bisa memberantas maraknya kasus rasisme yang terjadi di Italia. Tindakan yang diambil FIGC dinilai tidak tegas sehingga kasus rasisme di Liga Italia masih ada hingga sampai saat ini. Maka dari itulah FAIR dapat menjadi kunci utama dalam penyelesaian kasus rasisme di Liga Italia karena FAIR mempunyai misi untuk memberantas diskriminasi dalam sepak bola. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana strategi jaringan advokasi Football Against Racism in Europe sebagai jaringan advokasi internasional dalam memberikan kontribusi untuk melawan rasisme dalam industri sepak bola Italia.
Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana strategi jaringan advokasi Football Against Racism in Europe sebagai jaringan advokasi transnasional dalam memberikan kontribusi untuk melawan rasisme dalam industri sepak bola Italia. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi jaringan FAIR sebagai jaringan advokasi transnasional dalam memberikan kontribusi untuk melawan rasisme sepak bola Italia. Manfaat penelitian pada penelitian ini terbagi menjadi dua, manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Yang dimana manfaat akademis dapat menambah pengetahuan dan kemampuan peneliti maupun pembaca dalam bidang hubungan internasional, khususnya pada isu rasisme di bidang sepak bola. Manfaat praktis pada penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber informasi bagi publik, baik itu kalangan studi ilmu hubungan internasional maupun bagi semua kalangan secara umum, serta dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam menangani kasus rasisme. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 5 studi pustaka. Yang pertama yang ditulis oleh Kanet Rahmadia, Reni Windiani, dan juga Fendi Eko Wahyudi pada tahun 2002. Yang kedua, Intan Kinanti Damarin Tia pada tahun 2019. Yang ketiga, Helga Prashernanda, Muhammad Roshiden, dan juga Muhammad Faizal Alfian pada tahun 2022. Yang keempat, Anung Rianti, Ika Reswanti Putranti, dan Sapika Pramasatya pada tahun 2022. Yang terakhir, penulis menggunakan studi pustaka yang ditulis oleh Gressika Novaradila dan Aryo Bimo Utomo pada tahun 2022. Pada penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan ialah Transnational Advocacy Network menurut Margaret Keck and Catherine Seeking, yang membagi Transnational Advocacy Network menjadi 4 strategi. Yang pertama, information politik, yang kedua, simbolik politik, yang ketiga, leverage politik, dan yang terakhir, accountability politics. Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Batasan penelitian pada penelitian ini dimulai dari 2019 sampai 2023. Unit dan level analisis. Unit analisis pada penelitian ini ialah FAIR. Unit eksplanasi pada penelitian ini ialah rasisme yang ada di sepak bola Italia, dan level analisis ialah negara atau state. Metodologi penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, data sekunder, situs resmi FAIR, UEFA, dan FIGC, dan juga penulis juga menggunakan data dari jurnal, media sosial, dan surat kabar elektronik lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Teknik analisis data pada penelitian ini, yang pertama ialah reduksi data, yang kedua penyajian data. Sistematika penulisan pada penelitian ini ialah bab 1 pendahuluan, bab 2 kasus rasisme dalam sepak bola Eropa dengan studi kasus Liga Italia periode 2019 sampai 2023. Bab 3 menjelaskan FAIR Network sebagai Transnational Advocacy Network. Bab 4 membahas analisis upaya FAIR sebagai Transnational Advocacy Network dalam melawan rasisme sepak bola Eropa dengan studi kasus Liga Italia periode 2019 sampai 2023. Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab 2, kasus rasisme dalam sepak bola Eropa dengan studi kasus Liga Italia periode 2019 sampai 2023. Sejarah dan perkembangan sepak bola Italia. Sepak bola pertama kali diperkenalkan di Italia pada akhir abad ke-19 oleh sekelompok pelajar dan pelaut Inggris yang menetap di Italia. Klub pertama dalam sejarah sepak bola Italia sendiri adalah Genoa FC. Pada tahun 1898, induk Federasi Sepak Bola Italia didirikan dan diberi nama Federazione Italiana Giuoco Calcio atau yang disebut dengan FIGC. Pada masa Perang Dunia Kedua, perkembangan klub sepak bola di Italia mengalami kemajuan yang signifikan. Klub-klub yang muncul ialah seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, Genoa, Torino, dan AS Roma. Pada masa Perang Dunia Kedua ini sendiri telah menjadi ikon pada periode tersebut. Italia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA pertama pada tahun 1934 dan berhasil memenangkan Piala Dunia tersebut.
Dan lanjut pada tahun 1946 terbentuklah Serie A, yang dimana Serie A sendiri ialah liga tertinggi sepak bola profesional Liga Italia. 2.2 Kasus rasisme sepak bola Italia dari masa awal sampai tahun 2018. Ketiga founding fathers yang melatar belakang orang Inggris dan Swiss tidak diperkenankan untuk bisa berpartisipasi dalam pertandingan. Dikarenakan pada tahun 1930-an, Benito Mussolini yang menjadi diktator pada masa itu memberlakukan undang-undang memungkinkan perlakuan diskriminatif terhadap penduduk Yahudi Italia dan pembatasan terhadap imigran yang datang dari negara yang berbatasan langsung dengan Prancis. Pada 1980, tercatat kasus rasisme pertama yang menimpa Gramesones. Dan pada tahun 1989, Ruud Gullit, pemain berkebangsaan Belanda, menjadi korban tindakan rasisme oleh penggemar timnya sendiri, sehingga para rekan setim dari Ruud Gullit itu sendiri ikut membantu Ruud Gullit dalam melawan rasisme itu sendiri. Pada tahun 1990-an, Paul Ince, yakni pemain berkebangsaan Inggris, juga terkena serangan rasis dari supporter Cremonese. Dan juga pada tahun 2009, Mario Balotelli, pemain berkebangsaan Italia, juga mengalami pelecehan rasial dari penggemar Juventus. Pada tahun 2018, Kalidou Koulibaly, pemain berkebangsaan Senegal, mengalami pelecehan rasial dari pendukung Inter Milan. 2.3 Daftar pemain yang terkena tindakan rasial di Liga Italia 2019 sampai 2023. Contoh pertama, daftar pemain yang terkena tindakan rasial di Liga Italia adalah pada tahun 2019, Moiskin, yakni pemain berkebangsaan Italia yang bermain untuk Juventus, terkena serangan rasis dari supporter Cagliari. Contoh kedua, pada bulan November 2019, Mario Balotelli lagi-lagi terkena serangan rasis oleh supporter Verona, yang dimana pada saat itu Brescia menghadapi Verona, yang pada akhirnya Brescia sendiri pun takluk dengan skor 2-1. Dan contoh yang ketiga, pada tahun 2021, Kalidou Koulibaly dan juga Victor Osimhen, yakni pemain yang berasal dari klub Napoli, juga mendapat nyanyian rasis dari supporter Fiorentina. Kegagalan 2.4 Kegagalan FIGC dan pemerintah Italia dalam melawan rasisme sepak bola Italia. Kegagalan pemerintah Italia dan Federasi Sepak Bola Italia, yakni FIGC, dalam mengatasi rasisme di sepak bola telah menjadi subjek kritik dan perdebatan yang luas. Yang dimana FIGC sendiri dianggap kurang tegas dalam menegakkan keadilan atau melawan rasis itu sendiri yang sudah mengakar kuat di sepak bola Italia. Kampanye anti rasisme yang diluncurkan oleh Serie A, Liga Sepak Bola Tertinggi Italia, juga dikritik oleh sejumlah pihak yang berkaitan, dikarenakan kampanye anti rasis yang diluncurkan oleh Serie A ini sendiri menggunakan foto monyet untuk berkampanye, yang pada akhirnya Fair sendiri melawan atau mengkritik apa yang telah dikampanyekan oleh Serie A. Yang ketiga ialah contohnya seperti penggunaan gambar cucu Benito Mussolini, yakni Alessandra Mussolini, dalam perannya sebagai senator di Italia. Penggunaan gambar cucu Benito Mussolini ini sendiri ialah seperti melahirkan paham fasis yang telah dianut oleh kakeknya sendiri, yaitu Benito Mussolini. Dan yang terakhir, kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku rasisme. Bab 3. Fair Network sebagai
Transnational Advocacy Network. 3.1 Sejarah perkembangan jaringan FAIR. FAIR didirikan pada tahun 1999 di Wina, Austria, bersama dengan 14 negara pendiri. Yang dimana FAIR ini sendiri didukung oleh Komisi Eropa di Brussel sebelum pertandingan final Piala Eropa pada tahun 2000. Pada tahun 2001, FAIR mengadakan aksi pertamanya dalam memperjuangkan isu rasisme dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang melibatkan 9 negara Eropa dan 50 kegiatan lainnya. Pada tahun 2002, FAIR menyelenggarakan 100 kegiatan di 17 negara Eropa pada minggu pertama bulan April dan diikuti dengan 300 kegiatan di 18 negara Eropa. Oleh karena itu, 2 tahun pertama FAIR berdiri tergolong produktif dalam menyelenggarakan kegiatan mengadvokasi isu rasisme di Eropa. Pada tahun 2003, FAIR mulai menyelenggarakan konferensi internasional dan berhasil mengundang UEFA dan melaksanakan bersama dengan 24 negara Eropa. Pada tahun 2004, FAIR menerima penghargaan langsung dari FSI Network dan European Monitoring Center on Racism and Xenophobia atau disingkat dengan EUMC, yang dimana FAIR secara aktif mengadakan berbagai kegiatan dan konferensi internasional, serta berupaya melibatkan Asosiasi Sepak Bola Eropa sebagai lembaga formal dalam industri sepak bola Eropa. Pada tahun 2006, FAIR menjalin aliansi dengan FIFA selama Piala Dunia di Jerman untuk menyebarkan nilai-nilai anti-rasisme dan anti-diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Pada tahun 2014, FAIR lagi-lagi ditunjuk FIFA untuk memonitoring laporan diskriminasi yang terjadi di FIFA World Cup 2014 di Brazil. 3.2 Keanggotaan organisasi FAIR Network. Anggota organisasi FAIR Network di Eropa. Keanggotaan FAIR terdiri dari 3 jenis, yaitu keanggotaan organisasi, keanggotaan individu, dan keanggotaan institusi. Periode keanggotaan dalam FAIR itu sendiri berlangsung selama 3 tahun masa kerja. Oleh karena itu, FAIR secara struktural dikelola oleh individu, institusi, dan organisasi yang tergabung dalam jaringan. Keanggotaan FAIR sendiri terdiri dari sekitar 300 organisasi dan kelompok masyarakat yang berfokus pada isu diskriminasi gender, kelompok LGBT, asosiasi perempuan, kelompok minoritas, dan lainnya. Organisasi dan institusi yang tergabung dalam jaringan FAIR itu sendiri pada dasarnya beroperasi secara domestik di masing-masing negara. Anggota organisasi FAIR Network di Italia. Terdapat 7 anggota organisasi FAIR Network yang aktif di Italia. Yang pertama ialah ASD Ballon Mondial Onlus. Yang kedua ASD Polis Sportiva San Precario. Yang ketiga Altropalon ASD Onlus. Yang keempat Bianco Celesti.org. Yang kelima GEA Coop Sosial. Yang keenam Liberinantes ASD. Dan yang terakhir ialah Union Italiana Sport per Tutti. 3.3 Tindakan advokasi FAIR Network di Eropa. UEFA memasukkan FAIR dalam portofolio tanggung jawab perusahaan CSR pada tahun 2001, yang dimana FAIR bekerja sama dengan Uni Eropa untuk memperluas pengaruhnya dalam kegiatan jaringan advokasi. Proyek pertama yang dilakukan FAIR itu sendiri di Eropa ialah Football Tree for Respect, yang berlangsung selama 24 bulan dengan partisipasi 500 pelatih dan 50.000 pemain muda di seluruh Eropa. Proyek kedua yang dilakukan FAIR itu sendiri ialah Get Inclusive in the Game, yang diadakan pada tahun 2017 selama 12 bulan di sekolah olahraga dan konferensi internasional di seluruh Eropa. Proyek ketiga yang dijalankan FAIR bernama Inspire, yang dilaksanakan pada tahun 2018 selama 12 bulan untuk meningkatkan kontribusi pengungsi dalam olahraga. FAIR turut serta dalam proyek Uni Eropa yang disediakan setiap 2 tahun sekali, yang bernama Changing the Chance, yang dimana Changing the Chance ini sendiri ialah proyek Uni Eropa yang dimana berfokus dalam mengubah nyanyian supporter terhadap pemain
mengubah nyanyian atau yel-yel untuk klub mereka masing-masing. Tindakan advokasi fair di Italia. Fair menggunakan atlet dan klub sepak bola dalam melawan rasisme di Italia. Kegiatan fair yang melibatkan sepak bola itu sendiri meliputi Football Action Week dan Mondiali Anti Rasisti, yang dimana dalam Football Action Week ini sendiri fair menggayat salah satu pemain kulit hitam yang cukup berprestasi di Liga Italia seperti Kalidou Koulibaly. Selain berkolaborasi dengan para atlet sepak bola di Italia, FAIR juga menjalin kerjasama dengan klub-klub sepak bola di Eropa untuk membentuk gerakan anti diskriminasi ras seperti Juventus, AS Roma, AC Milan dan lain-lain. FAIR mendorong klub sepak bola untuk menyediakan lebih banyak peluang bagi pemain dan staf non kulit putih agar dapat berkontribusi dalam kepengurusan klub. Hasil advokasi FAIR network di Eropa. FAIR membuat form pelaporan kasus rasisme melalui situs resmi yaitu fairnet.org, yang dimana FAIR sebagai penyedia platform bagi masyarakat bisa melaporkan sebuah tindakan diskriminatif yang terjadi di suatu pertandingan. FAIR tidak memiliki kewenangan untuk menangani insiden diskriminasi dalam sepak bola, tetapi FAIR berfungsi sebagai penerima laporan, lalu FAIR meneruskan laporan tersebut kepada pihak yang memiliki yurisdiksi, serta mempublikasikan informasi mengenai hasil penanganan insiden yang terjadi di suatu pertandingan. Hasil advokasi FAIR di Liga Italia ialah FAIR membuat adanya kesadaran yang luas mengenai rasisme yang terjadi. Dengan kampanye tersebut, pihak yang akhirnya bekerja sama dalam melawan rasisme seperti sepak bola Italia, Liga Serie A, dan Federasi Sepak Bola Italia itu sendiri. Dampak yang terjadi dari program yang dibuat oleh FAIR itu sendiri berperan penting dalam mendorong kebijakan anti rasisme yang lebih ketat lagi di Liga Serie A atau liga kasta tertinggi yang ada di Italia. Kerjasama FAIR dengan beberapa pihak di Italia serta adanya implementasi kebijakan di sepak bola Italia menunjukkan adanya perubahan positif yang dicapai oleh FAIR dalam melawan rasisme yang ada di Italia. Lanjut, bab 4 ialah analisis upaya FAIR sebagai Transnational Advocacy Network dalam melawan rasisme sepak bola Eropa dengan studi kasus Liga Italia periode 2019 sampai 2023. 4.1 indikator pertama ialah information politik. FAIR melakukan kampanye informasi yang bertujuan untuk mengedukasi supporter, pemain, klub, dan pemangku lainnya tentang dampak buruk dari kasus rasis yang terus makar di semua lapisan masyarakat Italia. Informasi itu sendiri yang disebar akan dapat mengikat dan menggerakkan targetnya sehingga dapat mempengaruhi bahkan merubah sebuah kebijakan. Untuk melakukan kampanye informasi, FAIR membuat website resmi yang bernama FAIR Network. Pada website FAIR ini sendiri, FAIR menjelaskan bagaimana informasi tentang FAIR itu sendiri dan juga program-program yang dilaksanakan serta berita mengenai kasus-kasus yang terjadi. Dan juga FAIR ini sendiri juga menjelaskan di websitenya bagaimana ia bekerja sama dengan organisasi lainnya untuk melawan rasisme itu sendiri. FAIR juga mendapat laporan langsung dari masyarakat terkait laporan rasisme di website yang telah disediakan khusus oleh FAIR, yang dimana FAIR itu sendiri membuat form pelaporan kasus rasisme yang terjadi di sebuah pertandingan, dan juga masyarakat bisa melaporkan kasus rasisme yang terjadi di suatu pertandingan ke dalam form yang telah disediakan oleh FAIR di website resminya.
Selain itu, FAIR juga mendapat informasi dari beberapa sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Indikator kedua yaitu simbolik politik. FAIR mencoba melibatkan pemain profesional Liga Italia untuk menjadi duta dalam mengadvokasi rasisme. Strategi FAIR dalam menggunakan simbolik politik yaitu dengan program Football People Week of Action. Uh, dalam mengkampanyekan Football People Week of Action, FAIR menggunakan tagar atau hashtag Football People yang dimana kampanye ini juga diperluas ke dalam pertandingan sepak bola dan disebarkan langsung melalui media televisi. Uh, contoh pemain contoh pemain yang mengkampanyekan Football People Week of Action yang diprakarsai oleh FAIR. Yang pertama pada tahun 2019 ialah Kalidou Koulibaly, pemain yang bermain untuk klub Napoli. Yang pada tahun 2020 terdapat dua pemain yang digayat oleh FAIR untuk mengkampanyekan Football People Week of Action, yakni Marco Verratti dan Angelo Obinze Bona. Yang pada tahun 2021 Romelu Lukaku ikut juga mengkampanyekan Football People Week of Action. Pada tahun 2022, Paul Pogba selaku pemain Juventus ikut dalam mengkampanyekan Football People Week of Action. Dan pada tahun 2023, pemain AC Milan yaitu Theo Hernandez juga ikut mengkampanyekan Football People Week of Action. Dari kampanye Football People Week of Action ini sendiri, FAIR selalu menggayat setiap tahunnya pemain-pemain profesional yang berada di suatu liga, terkhususnya Liga Italia. Melalui aksi kampanye Football People Action of the Week yang melibatkan masyarakat, atlet, dan pelatih, dan juga klub, FAIR di sini berupaya menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam melawan rasisme yang ada di sepak bola Italia. Indikator ketiga ialah leverage politik. FAIR bekerjasama dengan klub-klub profesional Italia, tim nasional sepak bola Italia, serta lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan, rencana aksi, dan regulasi persepak bolaan terkhususnya di Italia. Pada tahun 2019, klub asal Turin yakni Juventus ikut serta dalam mempromosikan kampanye Football Action of the Week. Pada tahun 2021, klub AS Roma juga bersedia dalam membantu proyek FAIR, yakni meluncurkan proyek pendidikan di berbagai sekolah yang ada di kota Roma dengan tujuan memberikan edukasi terkait isu rasisme untuk generasi muda yang ada di kota Roma. Serie A juga melakukan kampanye dengan menampilkan slogan Keep Racism Out pada papan iklan digital di setiap stadion ketika pertandingan akan berlangsung. Dan juga para pemain tim nasional sepak bola Italia yang bisa dikenal dengan Gli Azzurri juga mengikuti kampanye tersebut dengan berpose menggunakan kaos resmi FAIR. Indikator terakhir ialah accountability politics. Di sini FAIR menjalankan kampanye kesadaran publik yang bernama Inspire for All. Inspire for All ini sendiri adalah inisiatif yang dibuat oleh FAIR untuk mempromosikan untuk mempromosikan keberagaman dalam sepak bola. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan workshop kepada pelatih, pemain, staf klub, dan juga sukarelawan yang ingin terjun dalam kampanye Inspire for All yang telah diselenggarakan oleh FAIR. FAIR juga membuat program yaitu Incident Reporting Form, yang dimana Incident Reporting Form ini ialah program untuk program kepada masyarakat untuk bisa melaporkan kasus rasisme yang terjadi di suatu pertandingan. FAIR di sini menyediakan form untuk pengaduan tentang kasus rasisme yang terjadi di suatu pertandingan, yang dimana pelapor di sini akan dirahasiakan statusnya.
FAIR telah memberikan tekanan kepada FIGC terkait kinerja mereka yang dinilai kurang tegas dalam melawan rasisme yang terjadi di sepak bola Italia. Dan juga FIGC pada akhirnya mengeluarkan sebuah kampanye yang bernama Unity dagli stessi colori untuk memerangi kasus rasisme yang terjadi pada sepak bola Italia. Unity dagli stessi colori ini sendiri yaitu memicu pada 4 warna, yang dimana 4 warna tersebut ialah asal-usul bagaimana manusia itu lahir. Dan yang terakhir juga akhirnya FIGC melarang penggunaan nomor punggung 88 oleh para pemain sepak bola yang bermain di Liga Italia. Yang dikarenakan nomor punggung 88 ini sendiri ialah lambang dari fasisme yang terjadi. Yang dimana fasisme yang terjadi pada zaman dahulu ialah fasisme anti-Yahudi pada zaman Adolf Hitler. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Rasisme dalam sepak bola Italia memang sulit untuk ditindas. Para penggemar sepak bola di Italia sering menghina pemain yang dianggap minoritas di negaranya. Berkat adanya program dan kampanye FAIR di Italia, kesempatan bagi para etnis minoritas, pengungsi, migran, dan pencari suaka khususnya orang kulit hitam untuk dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan sepak bola semakin terbuka. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari program dan kampanye yang diselenggarakan oleh FAIR yang semakin konsisten setiap tahunnya terbukti dapat menghapus kasus rasisme di Liga Italia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa FAIR telah memperkenalkan perspektif baru dan positif dalam mengatasi rasisme yang terjadi di Italia. Saran, rasisme di dunia sepak bola secara universal harus dihentikan karena dapat merusak keindahan sepak bola itu sendiri. Sepak bola seharusnya tidak membeda-bedakan agama maupun warna kulit. Dengan ditindasnya rasisme di dunia sepak bola, maka nilai keindahan sepak bola akan sebatas sportivitas dan rivalitas antar tim tanpa adanya kasus rasisme yang merusak keindahan dalam sepak bola itu sendiri. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik ini untuk dapat meneliti menggunakan analisis yang lebih mendalam, serta dapat menggunakan sumber data yang primer agar dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal, serta menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat menjadi salah satu faktor perubah kebijakan. Baiklah, segitu eh, presentasi seminar hasil yang saya presentasikan. Terlebih terkurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.